Kasih Cici Santi. Wah, adik-adik, aku dapat hadiah loh. Wah, banyak hadiahnya dikasih sama Cici Santi. Terima kasih Cici Santi. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah. Kita mau tanya Cici Santi peraturan ibadahnya ya. Peraturan pertama apa, Ci? Yang pertama, ikuti ibadahnya dengan serius ya adik-adik. Yang kedua apa, Ci? Kalau mau ke toilet atau mau minum, boleh dari sekarang ya. Nanti selama ibadah, jangan ke toilet ataupun minum. Dan yang ketiga apa, Ci? Jangan lupa kalian kreativitasnya, dan ibadah ini harus didampingi oleh orang tua. Nah, adik-adik, kita semua sama-sama ibadah dengan baik ya. Shalom Janji Kids, Merry Christmas and Happy New Year. Ci, tahu gak nih Ci, hari ini kita mau ngapain ya Ci? Hari ini kita mau merayakan Natal. Wah, kira-kira temanya hari ini apa Ci? Hari ini kita punya tema The Spirit of Change. Ada di Roma 12 ayat 2. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah, aku mau tanya nih, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kiranya Bapa, pada hari ini kami mau mulai ibadah kami, sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami dari Guru-Guru Batita mau mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga Damai Natal. menyertai kita semua. God bless you. Ayo adik-adik, siapa yang siap memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Yang di rumah gimana nih? Udah pada mandi belum nih? Udah pada sikat gigi belum nih? Ayo adik-adik, kita memuji nama Tuhan. Dialah
mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Udah masih pada tiktokan aja, kan kita mau ibadah di Censikit. Oh iya, pasti seru ya, Ci? Wah pasti dong, Banyak hadiahnya ya, Ci? apalagi ngetok banget deh. Jadi kita mau ibadahnya aja. Kita buka YouTube-nya. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami dari grup pertama 1 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tetap semangat. Semakin rajin sekolah minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita
diselamatkan dari hukuman kekal. Halo adik-adik semua. Wah, senang sekali bisa ketemu kalian semua di sini. Ya, apalagi kita sedang merayakan apa? Iya, betul. Kita merayakan Natal. Wah, senang sekali. Nah, kalian sudah siap ya mau mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita sama-sama mau siapkan hati. Kita mau berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk datang dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, apa itu? Iya itu bintang. Bintang terang muncul saat Tuhan Yesus lahir. Nah, kalian tentu masih ingat kan cerita Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan ada bintang itu di atas tempat Yesus lahir. Nah, suatu hari setelah kelahiran Tuhan Yesus ada beberapa orang. Mereka itu disebutnya orang-orang Majus. Ya, mereka itu datangnya dari timur. Nah, mereka ini belajar tentang bintang-bintang. Dan ketika mereka lihat bintang yang terang itu, ya, mereka bilang ini, bintang ini artinya ada seorang raja baru telah lahir di tanah orang Yahudi. Wah, yuk mari kita sama-sama ke sana dan menyembah dia. Dia itu siapa? Tuhan Yesus. Dia itu raja dari segala raja. Ya. Nah, jadi orang Majus ini mulai perjalanannya melewati padang gurun. Ya. Mereka tahu mereka harus kemana. Karena ada apa? Bintang yang terang menuntun mereka. Ya. Akhirnya, setelah jauh-jauh perjalanan mereka sampai di Yerusalem. Kota yang paling penting di negara umat Allah. Nah, mereka pas nyampe sana, mereka tanya-tanya ke orang-orang di sana. Hai, di mana sih bayi yang baru lahir itu? Yang katanya raja orang Yahudi yang baru. Kita mau lihat dia, kita lihat bintangnya. Kita mau menyembah dia. Ya? Wah. Nah, suatu hari ada di sana ada raja Yahudi. Namanya Raja Herodes. Ya, dia itu rajanya Yahudi saat itu. Saat dia mendengar berita kalau ada raja baru lahir, wah, dia nggak senang. Ya, Raja Herodes berkata, saya tentu nggak mau ada raja lain yang mengambil posisi saya. Ya, kemudian Raja Herodes ini panggil semua pemimpin-pemimpin Yahudi. Dia berkata, coba kasih tahu saya, menurut kitab suci, di mana sih Kristus dilahirkan? Ya, terus pemimpin-pemimpin ini bilang, kalau kata firman Tuhan, dia lahir di Bethlehem. Ya, wah ya. Setelah itu, akhirnya Raja Herodes ini dengar ada yang cari-cari raja ini juga. Ya, orang Majus. Dia panggil orang Majus ini datang. Ya, dia tanya. Nah, orang Majus, nanti kalau kalian cari raja ini, ketemu sama raja ini, ya, kasih tahu saya, kesini lagi, ya. Saya juga mau menyembah raja baru itu. Ya. Nah, apa benar Raja Herodes ini benar-benar mau menyembah raja baru itu, Tuhan Yesus? Tidak, ya. Dia cuma pengen ketemuin anak itu dan membunuh dia, ya. Wah, supaya anak ini nggak menjadi raja Yahudi, dia nggak mau digantikan. Ya, kemudian orang Majus ini kembali mengikuti bintang ini, ya, dan ke Bethlehem, dan bintang itu pas di atas di mana Tuhan Yesus lahir, ya. Nah, di sana ada Maria, ada Yusuf,
ayah dan ibunya Tuhan Yesus, ya. Nah, orang-orang Majus itu senang sekali, ya. Mereka dipenuhi sukacita pas bertemu Tuhan Yesus, ya. Bintang yang Allah berikan itu memimpin mereka sampai kepada raja dari segala raja. Ya. Mereka sujud menyembah kepada Yesus. Lalu orang Majus itu apa? Memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Hadiahnya itu emas, kemenyan, dan mur. Ya, kemenyan itu kayak wangi-wangian, kalau mur itu seperti rempah-rempah. Ya. Nah, ingat nggak? Kalau Raja Herodes tadinya minta orang Majus kembali kepada dia. Ya. Untuk memberitahukan apa? Tempatnya Tuhan Yesus lahir. Nah, orang Majus ini kesana nggak? Oh, enggak ya. Mereka nggak kesana. Kenapa? Karena Allah telah memperingatkan mereka, ya, diingetin melalui mimpi supaya mereka nggak kembali lagi ke Herodes, ya. Mereka bisa pulang lewat jalan lain supaya nggak ketemu Raja Herodes. Soalnya Raja Herodes raja yang jahat, ya. Nah, pada saat yang sama Allah juga mengingatkan Yusuf, ya, mengingatkan Yusuf, mengutus malaikatnya, ya, melalui mimpi. Malaikat ini bilang ke Yusuf, ayo cepat bawa anak itu dan Ibu Maria pergi jauh-jauh, lari ke Mesir supaya kalian enggak dibunuh, supaya kalian selamat dari Raja Herodes, ya. Jadi Yusuf malam-malam cepet-cepet, ya, siap-siap untuk pergi. Akhirnya mereka pergi ke Mesir, ya, meninggalkan kota Bethlehem, ya. Nah, Raja Herodes tahu kalau orang Majus nggak kembali kepada dia, ya. Dia menjadi marah, ya. Dia marah dan akhirnya dia bilang, kalau gitu bunuh semua anak-anak laki-laki di Bethlehem, ya, yang usianya sekitar 2 tahun atau lebih tuh kurang, ya. Bunuh semuanya, karena kan nggak ketemu bayi Yesus, ya. Akhirnya dia kepengen bayi Yesus ini dibunuh saat itu. Nah, tapi Allah itu baik, ya. Yesus tidak terbunuh, dia aman. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah punya rencana, dan rencana itu tidak bisa dihentikan. Ya, bahkan Raja Herodes saja tidak bisa menghentikan rencana itu. Nah, setelah Raja Herodes meninggal, Allah memerintahkan Yusuf untuk keluar dari Mesir, ya. Jadi setelah meninggal, Yusuf keluar dari Mesir, bawa keluarganya kembali ke Israel. Mereka tinggal di Nazaret, ya. Nah, itu begitu Allah melindungi Yesus dan keluarganya. Kuasa Allah itu memelihara Yesus sampai dia bertumbuh besar untuk melakukan pekerjaan Allah yang dirancangkan buat dia. Ya. Dari cerita ini kita tahu kalau Allah atau Tuhan Yesus sayang sekali sama kita, ya. Dia rela mau datang loh ke dunia buat selamatin kita semua dari dosa, ya. Allah mengasihi kita semua dan Tuhan memimpin setiap hidup kita, ya. Walaupun kita bingung atau takut, Tuhan Yesus Allah yang memimpin dan menolong kita. Sama seperti dia memimpin orang Majus ketemu Tuhan Yesus, memimpin Yusuf, ya, menolong, memberitahu Yusuf, dia memimpin kita juga, menolong kita juga, ya. Kalau kita sudah tahu Tuhan sayang sama kita, kita sudah tahu kita sudah diselamatkan, mau nggak kita berubah menjadi lebih taat, ya, lebih mengasihi orang lain, memberi dampak bagi sekitar kita, mau nggak kita seperti itu? Ya, yuk kita sama-sama mau berdoa kepada Raja dari segala Raja, Tuhan kita, Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Engkau rela datang dan mati di kayu salib untuk kita karena Engkau mengasihi kita.
Tuhan, bantu kami supaya kami lebih mengasihi-Mu. Kami mau lebih taat dan kami mau berdampak bagi banyak orang. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Ci Evelyn untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau persiapkan fanfare atau lilin otomatis kalian itu. Jadi kita akan melakukan candlelight dan dipimpin oleh Pak Joel. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada dalam dunia Kristus anak Daud. Kristus anak Puji Allah sebab nikmat-Nya. Ingat Tuhan yang ingat Dia yang Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan merenungkan arti Natal pada hari ini. Ada lilin-lilin yang menyala. Kiranya kita boleh tetap menjadi lilin yang menyala dimanapun kita berada, di tengah dunia, di rumah, di sekolah, di gereja. Kiranya Tuhan akan selalu memimpin buat kita semuanya menjadi lilin-lilin yang terbaik. Kiranya Tuhan akan menyertai buat kita semuanya, mengartikan arti Natal sesungguhnya, supaya Yesus lahir tepat pada waktu di mana kita juga ingin setia memiliki spirit of change, semangat yang berubah, supaya kami semuanya diberkati Tuhan. Sertai kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah makna Natal ini akan membawa kami hidup dalam berkemenangan, hidup yang berarti. Ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi mengerti dan memahami. Berkati kami Tuhan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Kasih Tuhan terus melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Damai sejahtera ada di dalam kehidupan kami, anak-anak perjanjian. Selamat hari Natal Bapa, selamat hari Natal Tuhan Yesus, selamat hari Natal Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Halo anak-anak perjanjian, apa kabar? Pasti kalian semuanya luar biasa. Pastinya diberkati Tuhan, karena hari ini bukanlah sembarang hari, tetapi hari yang paling berbahagia adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tema Natal kita adalah The Spirit of Change. Kita percaya kita harus punya semangat dalam mengubah dan berubah. Di tahun 2022 pastinya anak-anak ingin sesuatu yang
kembali menjadi baru, ya, beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, dan itu adalah satu hal yang membuat kita semakin akrab dan kita boleh semakin tangguh. Biarlah Natal ini tetap berkarya, bercahaya di tengah-tengah siapapun. Hargai, hormati orang tuamu, dan belajar dengan sungguh-sungguh supaya engkau menjadi orang-orang yang luar biasa dan menjadi yang terbaik. Itu saja, Pak Gembala mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan acara kita selanjutnya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom. Shalom Jansi Kids GSJA. Hari ini kita menghafal ayat hafalan yuk. Di sini udah ada pohon Natal nih. Wah, pohon Natalnya bagus ya. Di bawahnya ada kado warna merah, warna biru, dan warna hijau. Nah, hari ini ayatnya ada di mana sih? Nah, hari ini Cici mau kasih tahu ayat hafalan kita ada di Lukas 2 ayat 11. Tempel di sini ya. Lukas 2 ayat yang 11. Nah, sebelum itu gimana ya cara tahu ayat yang ada di Lukas 2 ayat 11 ini? Ada kado nih di sini. Ada 1, 2, 3. Kita lihat yuk isi kadonya apa. Kita lihat kado yang warna merah ya. Wah, apa nih? Hari ini telah lahir bagimu. Kita lem dulu ya. Kita lem dulu. Hari ini telah lahir bagimu. Nah, terus kita buka nih kado yang kedua. Warna biru. Tulisannya apa ya? Wah, gelap nih. Juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Kita lem lagi ya. Nah, yang ketiga ada di kado warna hijau nih. Kita tarik yuk sama-sama. Apa ya tulisannya ya? Di kota Daud. Kita lem lagi. Oke deh. Berarti sudah kukumpul semua nih, hadiahnya sudah dibuka semuanya. Ayat hafalan kita hari ini ada di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan lupa dihafalin ya semuanya. See you kids, bye-bye. Iya, lagi pada ngapain? Ayo kita main. Skip, gak dulu. Bawa nangka, bawa kedondong, jangan gitu dong. Nih, daripada kamu main, mendingan kamu ikut kita ibadah Natal Jansi Kids GSJA. Bentar lagi udah mau mulai. Yuk ikut. Ya cepetan, lu lupa yang mulai. Ayo sini. Tuh udah mulai. Gloria, muliakan Tuhan. Yeay, udah selesai. Jalan-jalan ke Kutub Utara. Cakep. Keliling kutub naik kuda. Hari Natal begitu istimewa, mari kita rayakan dengan sukacita. Kami dari Guru Pratama 2 ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita akan memberikan yang terbaik. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan dan janji iman, bisa melalui barcode di sini. Nah, sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kiranya pada hari ini kami memberikan yang terbaik, kami memberikan persembahan dan juga janji iman ya Bapa. Kiranya apa yang bisa kami berikan bisa berkenan di hadapan ya Tuhan. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini Cici Monik dan Cici Okta mau mengumumin nih siapa ya pemenang lomba hari ini. Wah, siapa nih Ci kira-kira pemenangnya? Aku juga udah gak sabar nih. Tapi sebelum itu kita panggil yuk Santi Claus. 1, 2, 3. Santi Claus! Kamu ngapain hari ini kesini? Katanya mau bagi-bagi hadiah. Hah? Buat siapa? Buat yang menang lomba foto nuansa Natal. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Penasaran? Penasaran dong? Penasaran? Penasaran? Ini dia orangnya. Selamat ya untuk pemenangnya. Selamat. Terus gimana cara kirimin hadiahnya nih? Kayaknya aku mau naik Gojek dulu ya. Oh, naik ojek ya? Iya. Oke. Dadah semuanya. Dadah, Santi Claus. Bye. Hai, siapkan ibumu di bukit di mana jua. Hai, siapkan ibumu lahirnya masih. Shalom Chance Kids GSJA. Kami guru-guru Pratama 3 mengucapkan Selamat Natal dan tahun baru. tahun 2022 harus semakin rajin baca Alkitab, Harus rajin sekolah minggu dan saling mengasihi. Merry Christmas Chance Kids GSJA. Ci, tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan, terus kita udah memuji nama Tuhan juga nih. Betul. Kurang afdol deh kayaknya kalau nggak ada performance dari anak-anak sekolah minggu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng juga. Betul, Penasaran betul. nggak nih, Ci? Aku penasaran banget nih, dari mana nih? Dari anak-anak kecil pokoknya lucu-lucu banget yang gemesin. Penasaran? Yuk kita saksikan sama-sama. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad.
Tadi kita udah lihat dari anak-anak kecil, dari batita, balita, terus dari pratama 1 sampai 3. Kurang yang gede-gedenya nih Ci kayaknya. Iya betul nih. Nah sekarang kita mau saksikan nih pembacaan Alkitab dari Madia. Wah, ada yang penasaran gak nih? Yuk kita saksikan sama-sama yuk. Lukas 2 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5-8, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2, 9-12. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Amin. Lukas 2 ayat 13-16, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Allah kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 17-20. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah ke gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kreativitas Chemsi Kids GSJA. Mau buat apa? Kita mau buat pohon Natal. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan itu ada lem, lalu ada kertas origami berwarna coklat, ada kertas putih, ada gunting, lalu ada 4 ukuran kertas origami berwarna hijau yang aku udah bentuk lingkaran. Ada yang ukuran besar, sedang, agak kecil, dan yang terakhir itu ukuran yang paling kecilnya nih. Jadi kalian harus buat 4 dan masing-masingnya itu 2 ya. Nah, hal yang pertama kalian harus lakukan, kita mulai dari kertas origami yang ukurannya itu paling kecil dulu. Kita lipat menjadi 2 bagian, seperti ini. Kita lipat, lalu yang satunya lagi jangan lupa kita lipat juga ya. Nah, selanjutnya, kertas origami yang udah kita lipat tadi, kita bentuk menjadi seperti ini. Jadi kita susun kayak istilahnya itu seperti pohon Natal. Dimulai dari yang kecil, agak kecil, sedang, sampai yang paling besar nanti di paling bawah kita bentuk menjadi seperti pohon Natal. Kita lem di bagian hijaunya supaya nanti warna hijaunya itu tertempel di kertas putih kita. Kalian bisa lihat contoh video ini ya. Nah,
nanti akan berbentuk seperti bentuk segitiga. Lalu kita mulai juga dari yang agak kecil nih ukurannya, kita lipat jadi seperti tadi, menjadi 2 bagian. Kita lipat menjadi setengah, lalu kita buat segitiga lagi di bawah ukuran yang paling kecil tadi. Nah, selanjutnya ini bagian terakhir nih, bagian yang paling besar. Kita lipat menjadi setengah lingkaran. Lalu kita lem warna hijaunya, ditempelkan ke kertas warna putih. Nah, teman-teman bisa lihat kan, bentuknya sudah seperti pohon Natal ya. Dan warna hijaunya itu seperti daun-daunnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya itu kita akan buat batang pohonnya menggunakan kertas origami yang tadi sudah berwarna coklat. Kita ambil kertas origami coklat tadi, lalu kita potong menjadi bentuk persegi panjang, sehingga itu menggambarkan bahwa persegi panjang itu merupakan dahan pohonnya. Lalu kita bisa gunting atasnya menjadi segitiga supaya itu melambangkan juga sebagai batang dari pohon Natal yang kita buat hari ini. Lalu kita lem bagian tengahnya supaya nanti kita bisa tempelkan batang pohonnya ini ke kertas putih. Bentuknya jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lem batang pohonnya, lalu kita tempelkan di paling bawah supaya membentuk seperti batang pohonnya. Kita tempelkan seperti ini adik-adik. Nah, seperti pohon Natal yang di rumah kalian bukan nih gambarnya? Nah, selanjutnya teman-teman bisa hias seperti apa aja, pokoknya bikin yang cantik, bikin yang lucu, bikin yang meriah ya adik-adik untuk kreativitas akhir tahun hari ini, karena ini adalah akhir tahun 2021, jadi kita harus buat kreativitas yang paling cantik banget nih. Aku kasih kristal di atasnya. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di kreativitas selanjutnya. Sampai jumpa. Happy birthday to you. Nah, hari ini Cici mau ngucapin nih selamat ulang tahun untuk Elmer dari Madia di 4 Desember dan juga Yoel di Pratama 2 tanggal 4 Desember. Oke, Cici juga mau ucapin untuk Angelin dari kelas Batista tanggal 6 Desember dan juga untuk Gabriel dari kelas Balita tanggal 15 Desember. Happy birthday, kids! Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Kita mau bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah Natal Tuhan. Dan sekarang ibadah kami sudah selesai. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin acara kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, dan sekarang kami akan berpisah dalam aktivitas kami selanjutnya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa Zoom ya, besok tanggal 26 Desember. See you Chancy Kids jam 9 pagi ya. Bye-bye.